Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NPM 2331511 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Reaksi redoks atau reduksi oksidasi adalah suatu jenis reaksi kimia di mana terjadi perubahan dalam bilangan oksidasi suatu zat. Reaksi ini melibatkan transfer elektron antara dua zat kimia, di mana satu zat kehilangan elektron atau oksidasi dan zat lainnya mendapatkan elektron atau reduksi. Dalam setiap reaksi redoks, ada zat yang teroksidasi dan zat yang tereduksi. Bilangan oksidasi adalah indikator sejauh mana suatu atom telah kehilangan atau mendapatkan elektron. Jika atom kehilangan elektron, bilangan oksidasinya meningkat, sedangkan jika atom mendapatkan elektron, bilangan oksidasinya berkurang. Contoh umum reaksi redoks adalah reaksi antara logam dan non-logam, seperti reaksi antara besi dan oksigen. Untuk membentuk karat, dalam reaksi ini, besi mengalami oksidasi dan oksigen mengalami reduksi. Oksidasi. Oksidasi ini terjadi ketika suatu zat kehilangan elektron. Oleh karena itu, bilangan oksidasi atau ion dalam zat ini meningkat. Zat yang mengalami oksidasi tersebut atau zat tereduksi karena ia menyumbangkan elektron pada zat yang lain. Reduksi. Ini terjadi ketika suatu zat mendapatkan elektron. Bilangan oksidasi atom atau ion dalam zat ini menurun. Zat yang mengalami reduksi disebut zat teroksidasi karena ia menerima elektron dari zat lainnya. Redoks spontan. Reaksi redoks spontan merupakan reaksi redoks yang dapat berlangsung dengan sendirinya. Jika ke dalam larutan CuSO4 dicelupkan logam seng, maka akan terjadi reaksi redoks yang spontan. Dalam konteks elektrokimia, reaksi spontan dapat diidentifikasi dengan melihat potensial sel elektrokimia. Potensial sel elektrokimia diukur dalam volt dan memberikan petunjuk tentang arah spontan reaksi redoks. Rumus umum untuk menghitung potensial sel elektrokimia adalah sebagai berikut. S-sel sama dengan S-sel min S-sel anode. S-sel sama dengan S-sel katode min S-sel anode, di mana S-sel adalah potensial sel elektrokimia. S-sel katode adalah potensial standar reduksi di katode atau reduksi. S-sel anode adalah potensial standar reduksi di anoda atau oksidasi. S-sel positif. Jika S-sel positif maka reaksi keseluruhan bersifat spontan. Jika negatif, maka reaksi akan terjadi ke arah sebaliknya, dan energi luar diperlukan untuk memaksa reaksi menjadi spontan. Contoh rumus reaksi redoks spontan dapat dilihat dalam reaksi antara logam seng Zn dan ion tembaga Cu2+, yang menghasilkan ion seng Zn2+, dan logam tembaga Cu. Zn plus Cu2+ atau Aq per right through Zn pangkat 2 plus Aq plus Cus. Penting untuk memeriksa potensial standar reduksi masing-masing setiap spektrum reaksi untuk menghitung potensial sel elektrokimia dan menentukan sifat spontan atau tidak dari reaksi tersebut. Reaksi elektrolisis. Elektrokimia adalah cabang kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan aliran listrik. Reaksi redoks dapat terjadi secara spontan dan menghasilkan aliran listrik elektron
yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau digunakan dalam berbagai aplikasi elektrokimia. Dalam elektrokimia, sel elektrokimia merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua elektroda, anoda dan katoda, yang terendam dalam elektrolit. Elektroda adalah konduktor di mana reaksi redoks terjadi. Elektrolit adalah larutan yang mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh sel elektrokimia yang umum adalah sel galvanik, di mana reaksi redoks menghasilkan listrik. Sel elektrolisis adalah contoh lain dari listrik. Contoh lain di mana listrik dari sumber eksternal digunakan untuk memaksa reaksi redoks yang spontan. Agar menjadi pemahaman tentang reaksi redoks dan elektrokimia memiliki banyak aplikasi praktis, termasuk dalam bidang baterai, korosi logam, elektroplating, dan produksi bahan kimia. Susunan sel elektrolisis. Sel elektrolisis terdiri dari sebuah wadah elektrode, elektrolit, dan sumber arus searah dengan susunan seperti gambar berikut. Ya, dipahami lah ya. Udah ada gambarnya. Oke, kita lanjut. Mungkin bisa dipahami ya gambarnya. Hukum-hukum Faraday 1. Massa Z yang dibebaskan pada elektrolisis G berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan Q. G sama dengan Q. Jumlah muatan listrik Q sama dengan hasil kali dari kuat arus I dengan waktu T. Jadi G sama dengan I kali T. Atau Q N dalam kurung E min kali F. Keterangan F konstanta Faraday yang nilainya 96.500. N dalam kurung E min sama dengan mol elektron. Hukum Faraday 2. Massa Z dibebaskan dengan elektrolisis G berbanding lurus dengan massa ekivalen Z itu atau ME. G sama dengan ME. Penggabungan hukum Faraday 1 dan Faraday 2 menghasilkan persamaan sebagai berikut. G1 per ME1 sama dengan G2 per ME2. Keterangan G sama dengan massa hasil elektrolisis atau gram. ME massa ekuivalen. Sel volta juga dikenal sebagai sel galvanik atau elemen volta, adalah suatu perangkat elektrokimia yang menghasilkan energi listrik dari reaksi redoks yang berlangsung secara spontan di dalamnya. Sel volta pertama kali ditemukan oleh Alessandro Volta pada tahun 1800 dan merupakan pendahulu bagi berbagai jenis sel baterai modern. Sel volta terdiri dari dua elektroda yang terbuat dari dua logam yang berbeda dan terendam dalam suatu larutan elektrolit. Logam-logam ini memiliki potensial elektrokimia yang berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya reaksi redoks spontan. Contoh sel volta yang umum adalah sel volta sederhana yang terdiri dari logam seng Zn dan tembaga Cu. Rumusnya dapat dituliskan sebagai Zn dalam kurung S per Zn2 plus Aq sama dengan Cu2 plus dalam kurung Aq per Cu dalam kurung S Zn dalam kurung S per Zn2 plus Aq sama dengan Cu2 plus Aq per Cu S. Dan berikut foto tabel sel volta dengan sel elektrolisis beserta deras volta. Mungkin bisa dipahami dengan fotonya. Oke, saya lanjut. Ini soalnya nggak sulit sih ini bagi yang bisa.
Ya, thank you. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan atau tutur kata yang dari saya yang sulit dicerna atau belibet mungkin ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.